pemirsa di rumah yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur saya bisa ada malam hari ini dan saya bisa menyampaikan materi ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat hari-hari ini mungkin karena seringnya atau banyaknya orang Kristen ke Yerusalem, berziarah ke sana, atau apapun namanya. Sekarang banyak menggunakan atribut-atribut yang berbau Yudais atau berbau Israel itu ada di Indonesia. Bahkan sudah menggunakan pakaian-pakaian yang digunakan oleh para rabi di Israel. Dari satu aspek. Dari aspek yang lain, masuknya beberapa pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini ada di Indonesia. Saya tidak mau menyebut satu gereja atau gereja-gereja tertentu yang sudah memasukkan banyak ajaran-ajarannya, katakanlah sampai penyebutan nama Tuhan sudah diadopsi dari perjanjian lama. Mereka tidak lagi menggunakan kata Tuhan, tetapi menggunakan kata Yehova atau Yahweh. Ada juga yang tidak lagi menggunakan kata Allah, tetapi menggunakan kata Elohim, seperti beberapa gereja sudah menggunakan itu. Gitu. Saya tidak menyalahkan atau saya tidak mengatakan bahwa itu salah, seperti itu, tapi kita akan melihat bahwa apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan di dalam Alkitab. Gitu loh. Karena judulnya hari ini adalah Farisi modern, mari kita melihat apa yang dimaksud dengan Farisi. Ada dua arti yang umum yang dipakai oleh mereka dari golongan ini. Yang pertama menggunakan kata prusim yang berakar dari kata peris, maksud saya perus, artinya penjelasan. Jadi orang Farisi itu adalah orang yang suka sekali menjelaskan. Ada bagian lain dari kata ini, yaitu lafareis. Lafareis itu artinya memisahkan. Jadi orang Farisi itu adalah orang-orang yang memisahkan diri dari khalayak pada umumnya, mengkhususkan diri, mereka menganggap mereka adalah golongan yang lebih baik dari masyarakat pada umumnya. Mereka menganggap mereka adalah golongan yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin dan untuk menjadi tiang atau menjadi sumber segala jawaban untuk kehidupan keagamaan. Kira-kira seperti itu. Dan kalau menurut literatur rabbinik, seorang Farisi itu digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Jadi dia tidak hanya membaca, tetapi dia juga seorang pengamat dan penegak hukum Taurat yang luar biasa, sangat teliti dan keras dalam hal itu, dalam hal menjaganya. Pola pikir mereka, pola pikir Farisi ini adalah Allah mencintai orang yang taat kepada hukum. Ini yang menjadi alasan kita nanti, yaitu Allah mencintai orang yang taat hukum dan menghukum orang yang tidak patuh. Seperti itu. Jadi itulah pola pikir Farisi. Jadi Allah mencintai orang yang taat hukum dan menghukum orang yang tidak patuh. Pola pikir ini bisa terjadi karena peristiwa pembuangan di Babel. Mereka menganggap bahwa proses pembuangan umat pilihan atau orang Israel itu di Babilonia itu karena mereka tidak mencintai atau tidak taat kepada hukum. Dan Tuhan menghukum mereka
karena ketidakpatuhan. Itu yang ada di pola pikir orang Farisi. Sementara judul kita kan hari ini Farisi modern. Saya melihat ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ dikatakan bahwa modern itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi saya dapat katakan bahwa orang Farisi modern itu adalah orang yang dianggap sebagai pengamat, penegak hukum Taurat, dengan sangat teliti dalam sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan konteks kekinian. Itu yang dimaksud dengan Farisi modern. Terus saya mau menggambarkan orang Farisi itu seperti apa di dalam Alkitab, supaya kita tahu Farisi itu tidak hanya definisi saja yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, tapi saya ingin saudara mengerti apa pasti yang ada di kehidupan orang Farisi. Kalau kita baca di dalam Kisah 15 ayat 5, di situ jelaskan bahwa orang Farisi ini adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Itu sifatnya. Yang kedua, rajin memelihara adat istiadat. Seperti itu. Ya. Jadi jangan cerita adat istiadat atau Talmud itu yang terdapat dalam kitab Talmud itu. Mereka luar biasa. Ya. Rajin memelihara adat istiadat. Atau kalau saya katakan sekarang itu peraturan gereja, dia lebih taat daripada firman Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah, bersikap baik di luar, ya, tapi di dalamnya busuk. Itu di Lukas pasal 18 ayat 11. Saya pikir nggak usah ditayangkan saja, ini nanti mereka langsung melihatnya atau menulisnya, dan mereka mau bisa melihat sendiri nanti di rumah. Saya membacaranya secara cepat, ya. Terus yang keempat, mereka itu kuat berpuasa. Kenapa? Mereka berpikir kalau berpuasa itu tidak hanya taat kepada firman Tuhan, mungkin lebih sakti dari orang kebanyakan. Seperti itu Lukas pasal 5 ayat 33, Lukas 18 ayat 12. Rajin. Yang kelima, rajin menarik orang masuk agamanya. Tapi itu menghancurkan orang tersebut, atau orang tersebut lebih jahat lagi. Ya. Yang keenam, mereka itu suka sekali membenarkan dirinya. Jadi saudara baca di dalam Lukas 16 ayat 14. Ya. Yang lebih hebat lagi, saya nggak tahu nih ada nggak lagi zaman sekarang ini ya. Itu orang Farisi itu tidak hanya taat, tetapi dia tamat. Ini beda-beda tipis nih, taat sama tamat ini. Sama-sama taat. Ya, taat sama tamat. Itu Lukas 16 ayat 14. Pemimpin yang tidak hanya taat secara katakanlah tidak sungguh-sungguh, dia diam di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Jadi hanya taat secara hukum saja, dan tidak hanya taat tapi tamat. Yang kedelapan, ya, ingin berada di tempat-tempat yang terpandang. Jadi dia tidak mau duduk di belakang. Dia kalau di satu pertemuan, satu fellowship, dia tidak mau ditempatkan di paling belakang. Dia mau yang di depan. Dia mau selalu yang terlihat tergambar, dialah orang yang pintar, yang hebat, yang terter lah. Seperti itu. Matius 23 ayat 6. 9, suka dihormati. Mungkin bagus dia ada di kantor polisi supaya tiap kali orang datang dihormat-hormat. Seperti itu, kan dia suka dihormati. Yang ke-10, sangat memperhatikan dalam membayar cukai. Nah, luar biasa. Kalau soal uang jangan tanya dia. Ya, kalau ada hubungannya sama uang, ya, mereka nomor 1. Itu nanti saudara baca di Matius pasal 23 ayat 23. Yang ngeri lagi, di dalam Matius pasal 23 itu ayat 4-nya. Apa itu? Suka menindas orang. Dia menggunakan hukum itu tidak hanya sekedar taat, tapi juga untuk menindas orang. Seperti itu. Nah, nanti itu saudara baca di Matius 23 ayat 4. Seperti itu. Kalau saudara baca, ini yang saya
yang saya mau lihat, saudara-saudara, dia bengis, ya, apabila menganiaya. Itu ada di Rasul Paulus dulu sebelum dia bertobat, sebelum dia ketemu dengan Yesus. Saya kira saya melihat itu saja. Saya rindu kita akan berdiskusi lebih panjang mengenai hal-hal yang saya sebutkan tadi. Yang menjadi pertanyaan saya hari ini, sifat-sifat orang Farisi masih adakah di dalam komunitas orang Kristen hari-hari? Apakah dia leader? Apakah dia jemaat? Atau dia top leader, gembala sidang atau pendeta? Kira-kira itu, saudara-saudara. Mengakhiri penjelasan saya hari ini, saya rindu kita baca di dalam satu kitab. Ini Paulus, karena dia juga orang Farisi, dia juga berpikir seperti itu, dan dia pikir masyarakat itu dikontaminir, ya, oleh pengajaran kepada orang Farisi pada umumnya, sehingga dia berbicara kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal 10. Mari kalau ini kita bisa buka karena ini closing ayatnya, saudara-saudara, ayat penutup buat kita pada malam hari ini. Roma 10 ayat 1 berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka di sini orang-orang Yahudi diselamatkan. Itu keinginan Paulus, supaya saudara-saudaranya itu diselamatkan. Sebab ayat 2 berkata, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Apa itu? Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Oh, luar biasa. Ya, tetapi tanpa, saya ulang, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah ini saudara, mereka pikir apa yang mereka lakukan itulah kebenaran Allah, ya. Menindas orang itu bukan kebenaran Allah, itu kira-kira seperti itu, ya. Mereka pikir, ya, mereka hebat di dalam hal ini. Tapi firman Tuhan di dalam ayat 3 berkata, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka sebenarnya tidak takluk kepada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.